Selamat datang di acara VSN Podcast. Dan mari kita sambut pembawa acara kita malam hari ini, Ibu Herawati Wijaya. Halo, selamat malam semuanya, Bapak Ibu dimanapun kalian berada. Semangat pagi. Nah, perkenalkan nama saya Herawati, biasa dipanggil Hera. Nah, ini kan masih awal tahun nih, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan untuk hadir malam ini. Di tahun 2022 ini kita semua dalam keadaan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan pastinya semakin berkelimpahan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam acara ini, saya mau lihat dulu dong komennya semua. Ini yang hadir udah dari mana saja? Boleh diketik di kolom komen dari mana saja. Dari Bandung hadir. Selamat malam Bandung. Dari mana lagi ini? Jakarta hadir. Malam Jakarta. Ambon. Wah, 1 jam lebih cepat ya dari waktu saya. Selamat malam Ambon. Dari mana lagi nih? Ayo komen-komennya. Yang dari luar negeri? Dari mana saja nih yang dari luar negeri? Mana suaranya? Semangat pagi. Cikarang hadir. Wah, luar biasa. Bitung hadir. Oke, Bandung juga hadir. Teman-teman semua, jangan lupa dibagikan linknya ke semua kerabat, keluarga, kolega, komunitas kalian. Karena malam hari ini kita akan sharing dengan seorang narasumber yang luar biasa. Jadi jangan sampai sharingannya cuma sampai di kita, ya. Biarkan banyak orang mendengarkan sharingan ini dan bisa jadi berkat buat orang lain. Oke, ayo di copy linknya, dibagikan ke teman-temannya, ke keluarganya, ke koleganya, semuanya. Pare-pare hadir, ayo. Makassar hadir. Ewako Makassar. Ayo, dari mana lagi? Dari mana lagi nih? Ini sudah ada 455 penonton. Semakin banyak, semakin semangat. Jadi, pakai waktu ini untuk copy linknya, ajak teman-temannya, ajak keluarganya, ajak kerabatnya, pokoknya ajak siapa saja. Ya, jangan dipilih-pilih, ya. Nih, dari mana lagi? Wow, semakin banyak yang hadir. Karanganyar. Karanganyar, selamat malam Karanganyar. Dari mana lagi nih? Ayo. Dari mana lagi? Luar negeri belum ada ya, luar negeri. Coba saya lihat apakah tadi saya udah kelewat. Luar negeri. Paris, ada Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Morowali hadir. Siapa lagi? Dari mana lagi? Di copy ya, linknya dikirim ke semua-semuanya. Karena acara ini adalah acara yang luar biasa dan pasti akan memberikan semangat buat kalian semua. Gunung Putri, Bogor hadir. Iya, Bogor. Ya, dari mana lagi nih? Jangan lupa teman-teman kasih like dan love sebanyak mungkin ya. Dari Pati. Hai Pati. Oh, sudah berapa orang ini lagi? Di saya kok kelihatannya baru 500. Udah 5.289 orang katanya. Wow, luar biasa. Ayo, dari mana lagi? Di copy ya, dibagikan linknya. Jangan lupa ngajak siapapun. Karena hari ini, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa. Oke, ayo di copy lagi. Dari Andi Makassau hadir. Andi Makassau, Pare-Pare ini ya. Luar biasa ini Pare-Pare semangatnya. Ayo, dari mana lagi? Nah, ini udah komen nih. Dari mana saja kan? Sekarang saya mau semuanya komen. Seperti apa perasaannya hari ini? Bersemangatkah? Bahagiakah? Atau apa? Ayo di komen lagi. Ayo di komen.
Perasaan hari ini. Siapa tahu ada yang tulis gini, happy karena hari ini saya dan Singapura dan Swiss. Ayo, kolom komen dipergunakan. Sulawesi Selatan hadir. Bontang, Kaltim hadir. Ayo. Oke. Sebentar lagi kita mau mulai loh acaranya. Segera ajak semuanya untuk bergabung. Nah, biar kita nggak menunggu lama, kita langsung aja mulai acara kita malam hari ini, yaitu VSN Podcast. Wow, luar biasa teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Malam hari ini adalah VSN Podcast perdana di tahun 2022. Ini adalah format baru dari VSN Talk Show yang terdahulu. Dan malam hari ini kita akan kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Narasumber ini adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah mengalami benjolan di payudaranya. Namun berkat produk Bioglass, Millionaire Pendan, dan Blue Cola, narasumber kita ini benjolannya hilang atau pulih. Dan berkat produk ini, beliau punya kesehatan yang lebih baik. Kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Ibu Susanti dari Medan. Kita beri aplaus buat Ibu Susanti. Selamat malam Ibu Susanti. Selamat malam, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susanti, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat? Semangat dong. Luar biasa. Nah, Ibu Susanti, pertanyaan pertama dari saya. Boleh nggak Ibu Susanti menceritakan apa sih aktivitas Ibu sehari-hari? Ya, aktivitas saya sehari-hari, saya adalah seorang ibu rumah tangga ya, sama seperti ibu rumah tangga yang lainnya, dengan 3 orang putra yang super aktif ya. Ya, kalau aktivitas saya sehari-hari seperti ibu rumah tangga yang lain, mengurus anak, beberes rumah, setiap hari antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, seperti itu. Dan kegiatan sampingan dulunya itu saya berkedai di rumah, mengisi waktu kosong gitu, jual-jualan seperti jajanan anak-anak, seperti itu. Wow, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang putra, ya. Seperti biasa ibu rumah tangga dengan banyak rutinitas dari pagi sampai malam. Urus anak, urus suami, bersihkan rumah, siapin makanan, antar sekolah, itu luar biasa. Tepuk tangan buat semua ibu rumah tangga yang sudah hadir malam hari ini. Nah, Ibu Susanti, saya boleh tahu nggak? Ibu kan seorang ibu rumah tangga. Suami Ibu pekerjaannya atau ada bekerja atau punya bisnis sendiri? Suami saya itu kita buka usaha sendiri ya di bidang jasa. Suami saya itu seorang tukang pangkas rambut. Seperti itu. Seorang tukang pangkas rambut ya. Nah, ya, Bu, tadi saya baca di depan profil Ibu itu mengatakan bahwa Ibu pernah mengalami benjolan di payudara. Boleh diceritakan mengenai kondisi kesehatan yang Ibu alami terdahulu? Ya, benjolan di payudara itu sudah ada dari anak saya yang pertama masih umur sekitar 8 bulanan, masih ASI ya, masih menyusui. Dan benjolan itu masih kecil, masih sebesar kelereng seperti itu. Karena tidak sakit, saya abaikan. Itulah awal mula benjolan itu ada gitu. Karena nggak sakit tuh saya nggak mikir yang aneh-aneh, saya abaikan seperti itu, Bu. Jadi diabaikan saja. Itu dari anak pertama. Iya. Dan kalau boleh saya tahu, maaf ya Bu, itu benjolannya di 2 payudara atau cuman salah satu?
Di salah satu payudara, di payudara sebelah kanan, seperti itu. Tidak dua-duanya. Oh, di payudara sebelah kanan, tidak dua-duanya, dan awalnya itu cuman sebesar kelereng ya Bu Susanti. Iya, benar. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah tahu bahwa di payudara sebelah kanan Ibu itu ada benjolan sebesar kelereng? Boleh diceritakan Ibu Susanti? Ya, awalnya itu kan sebesar kelereng tidak sakit tuh ya, jadi saya abaikan. Nah, sampai akhirnya anak saya yang ketiga, itu benjolan sudah mulai sebesar, udah sebesar telur seperti itu, dan makin sakit dan makin meradang. Jadi awalnya itu saya abaikan karena saya mikir nggak sakit ya, karena awalnya saya berpikir, anak saya tiga-tiga semuanya ASI eksklusif gitu, menyusuin. Jadi saya mikir, ya pikiran orang awam ini tadi ya, nggak mungkin lah saya kena kanker payudara, toh anak saya tiga-tiga menyusuin. Dan saat proses saya menyusuin anak saya ini, memang ada perbedaannya. Payudara saya yang sebelah kanan itu kan dia besar ya, tapi air susunya nggak ada gitu. Kalau dipencet itu dianya putih-putih biasa gitu, nggak putih air susu. Nah, kalau payudara yang sebelah kiri itu payudaranya kecil, tapi air susunya banyak gitu, melimpah. Jadi anak saya dulu, tiga-tiganya itu ya, saya perhatikan kalau menyusuin sebelah kanan, itu mereka selalu menolak. Nggak mau gitu menyusui sebelah kanan. Mungkin karena air susunya nggak enak kali ya, makanya mereka tidak mau menyusui sebelah kanan. Dan akhirnya saya sadari sampai anak ketiga, benjolan itu makin sakit, makin membesar, makin memar. Nah, disitulah saya mulai khawatir dengan benjolan ini tadi, Bu. Seperti itu. Oh, jadi dari awal itu cuma sebesar kelereng, membesar seperti telur, dan itu payudara sebelah kanan itu kondisinya itu dia lebih besar dari payudara sebelah kiri. Dan anak ibu itu tidak mau menyusui di payudara kanan ya Bu ya. Dan ibu berpikir nggak mungkin lah saya kena ya amit-amit kanker atau tumor karena saya menyusui. Dan saya juga pernah mendengar kalau kita menyusui itu lebih meminimalkan resiko yang itu kan. Resiko ya, meminimalkan resiko kita kena kanker atau tumor payudara. Nah, tadi ibu bilang perasaannya itu mulai sakit nih, semakin besar semakin sakit, memar, ya kan? Apakah ada gejala-gejala lain yang timbul akibat semakin besarnya benjolan itu? Contoh demam ke atau sudah mengganggu aktivitas Ibu Susanti sebagai ibu rumah tangga? Ya, setelah makin lama benjolan itu dia makin sakit. Jadi kalau saya aktivitas, kecapean sedikit itu dia mendenyut. Kalau udah saya banyak pikiran, benjolan itu dia bereaksi. Dia mendenyut, memar, birem seperti birem ditonjok seperti itu. Padahal kan tidak ditonjok ya, memang dia memar, birem, mengeras gitu. Kalau disenggol sakit, Bu. Begitu. Kalau disenggol dia sakit ya Bu. Sempat nggak demam atau jadi kayak contoh sebelah badan tiba-tiba kan yang sebelah badan tiba-tiba tidak bisa bergerak atau apa? Ada nggak efek samping dari si payudara yang semakin benjolannya itu semakin lama semakin membesar? Ya, pernah satu masa itu, satu hari itu aktivitas saya banyak. Akhirnya saya kecapean. Itu saat itu anak saya yang nomor 3 masih umur sekitar 1 tahun ya, 1 tahun gitu, masih menyusuin. Pernah saya ngedrop, demam tinggi banget demamnya. Jadi sampai saya itu mau ambil handphone aja, mau nelpon suami yang lagi kerja, nggak bisa gitu. Jadi saya minta tolong ke anak saya yang paling besar, telepon ayah, bilang mama sakit demam. Jadi diteleponlah ayahnya, pulang ayahnya, akhirnya dipegang demam saya tinggi. Saat itu penanganan pertama yang dilakukan oleh suami itu, suami menghubungin mantri terdekat, bidan gitu ya, bidan terdekat rumah kami. Akhirnya datang, saya di timer ya. Ternyata demam saya itu udah mencapai 40. Jadi kebingungan juga ini
bidannya. Kalau mau disuntik demam tinggi kan nggak bisa ya, akhirnya dikasih obat penurun panas. Dan ya alhamdulillah habis maghrib itu panas saya turun, udah mulai berkeringat, udah mulai enak tuh badannya. Tapi ya namanya benjolan ini kan tidak diperiksa. Jadi ya tetap seperti itu, hanya menurunkan panas badan. Sempat juga suami itu sempat khawatir, dan saat saya sakit itu, saat meradang itu tubuh saya itu nggak bisa saya gerakkan. Bahkan mau mengangkatkan kaki sedikit pun udah nggak bisa. Itu saya sudah sangat khawatir, dan suami pun sudah khawatir banget. Dan saat itu saya sempat nangis dan minta maaf sama suami. Kalau saya banyak salah, saya minta maaf, jaga anak-anak. Ya namanya kita ibu rumah tangga ya, masih punya anak banyak, masih kecil. Jadi pikirannya itu udah yang tidak gitu, sampai udah minta maaf sama suami, minta maaf sama adik pas kebenaran sama adik di rumah ya kan. Jaga ya anak-anak kakak, kalau kakak nggak ada. Sempat saya seperti itu, Bu. Itu saat itu sedih banget, sedih nggak terbilang sedihnya seperti apa. Itu, Bu. Jadi benjolan yang semakin besar itu membuat kondisi ibu drop sampai demam, sampai bahkan sebagian tubuh tidak bisa digerakkan, dan ibu merasa sedih, ibu minta maaf sama suami, sama adik, dan berpikir yang udah macam-macam banget kan ya, Bu. Nah, ibu dengan kondisi seperti itu, Ibu Susanti apakah memeriksakan ke dokter atau gimana, Bu? Kok nggak memeriksakan ke dokter biar tahu ini apa dan diobati secara lanjut gitu? Tidak, saat itu saya tidak meriksakan ke dokter. Suami sempat nyuruh gitu, ayo lama kita ke dokter, kita periksakan. Saya tidak mau, Bu, karena ya pikiran saya itu terlalu jauh kali ya, terlalu dihantui dengan ketakutan. Nanti apa kata dokter jadi bahan pikiran, nanti sakit saya tambah meradang. Kasihan anak-anak, yang saya pikirkan tuh cuma anak-anak itu gimana gitu. Sedih saat itu, Bu. Tidak ada, Bu, saya berobat ke dokter sama sekali. Jadi tidak berobat ke dokter karena takut dengan hasil yang akan dokter katakan. Iya. Padahal kan belum tentu hasilnya seperti itu. Jadi benar-benar tidak ke dokter. Tapi apakah Ibu pernah mencoba alternatif nih, Bu? Kan biasanya kalau ada yang seperti itu nggak ke dokter, biasanya kita coba nih, apa sih alternatif gitu biar bisa kondisinya lebih pulih, lebih baik lagi. Apa ada Ibu Susanti mencoba alternatif? Ya, saya sempat coba alternatif, Bu. Saya searching tuh di Google, apa sih pengobatan alternatif yang bisa membunuh sel kanker dalam tubuh gitu. Jadi saya banyak searching tuh di Google, dan saya lihat daun sirsa itu bisa menurunkan bisa membunuh sel kanker. Akhirnya saya coba itu 7 lembar direbus 3 gelas air menjadi 1 gelas air. Itulah yang 1 gelas air itu saya minum. Saya minum 2 kali itu. 2 kali saya terapi pakai air sirsa itu tadi. Akhirnya saya tambah ngedrop, Bu. Saya tambah jatuh sakit, tambah nggak bisa apa-apa, karena saya mungkin nggak paham saat itu. Ternyata daun sirsa itu bisa menurunkan darah, sementara saya itu riwayatnya darah rendah, nggak bisa minum itu. Jadi kalau minum air sirsa itu, akhirnya saya sudahin, saya udah nggak sanggup gitu, malah tambah sakit, malah tambah yang enggak terjadi saat itu, nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Dan jadi coba daun sirsak dimasak ya? Daun sirsaknya dimasak, diminum airnya. Itu rasanya seperti apa sih daun sirsak itu, Bu? Pahit kah atau seperti air biasa? Wah, rasanya nggak enak ya, Bu. Nggak bisa terbilang. Walaupun tidak enak, namanya kita pengen ikhtiar sehat, jadi kita lakukan aja. Dan saya juga melakukan alternatif kedua, ini dengar-dengar omongan orang, jadi kita buat aja gitu sama suami. Katanya buah mengkudu. Kalau di Medan itu bilangnya buah pace, itu bisa untuk
membunuh sel kanker. Jadi dicarilah sama suami ini si buah pace ini. Padahal yang di pikiran saya itu saya itu nggak suka bau buah pace. Karena dulu sempat waktu SMA ngekos di rumah ibu kos itu ada pohon pace. Jadi kalau melewati pohon pace itu saya paling nggak suka gitu. Ternyata harus saya konsumsi, tapi demi saya sehat saya tahan-tahan tuh. Saya minum tuh air buah mengkudu itu dan saya oles di payudara. Dan cuman saya buat 2 kali ya hasilnya pun tidak memuaskan, malah saya makin nggak karuan kondisi tubuhnya. Seperti itu, Bu. Jadi selain daun sirsak, Ibu juga mengkonsumsi yang namanya buah mengkudu. Jadi buah mengkudunya itu di jus ya, Bu, terus diminum gitu. Iya, benar. Aduh, luar biasa banget, membayangkannya aja udah mual rasanya ya, Bu ya. Apalagi Ibu yang minum setiap hari. Jadi Ibu berhenti karena memang nggak tahan juga dengan rasanya dan tidak menghasilkan apa-apa ya, Bu ya. Benar. Nah, sudah tidak ke dokter, terus coba alternatif tapi tidak berhasil. Nah, kok bisa, Bu ya ketemu sama produk yang Ibu pakai tadi? Ceritanya gimana sih? Ya, awalnya itu saya kan berteman gitu ya, banyak teman. Jadi setiap hari aktivitas itu ketemu sama teman-teman itu banyak. Jadi teman saya menyarankan, awalnya teman saya ini nggak tahu kalau saya ada keluhan benjolan di payudara. Saya cuma tanya-tanya gitu kan, karena setiap saya datang ke rumah teman saya, ceritanya MCI melulu, produk MCI melulu. Awalnya saya tidak yakin dengan produk ini tadi, dan lumayan lama juga saya diprospek untuk menggunakan produk ini karena saya tidak percaya. Jadi saya tanya-tanya, itu bisa nggak untuk keluhan di payudara? Insya Allah bisa, Kak. Udah banyak kok yang sehat dan sembuh pakai produk MCI. Nah, seperti itu. Jadi awalnya dari teman gitu ngenalin produk MCI, dan beliau itu udah bolak-balik kenali produk MCI ke saya tidak langsung ngeh awalnya. Gitu, Bu. Jadi dari temannya, Bu ya. Awalnya temannya nggak tahu kalau Ibu itu sakit. Tapi akhirnya lama-lama tahu nggak kalau Ibu ada benjolan di payudara? Nah, tahunya itu saat kami ada buat pertemuan, di situ mereka banyak tercengang, loh ternyata kakak beli produk ini karena memang ada keluhan. Iya benar, saya bilang gitu. Jadi saya ceritakan juga apa adanya gitu, dengan keadaan saya saat itu benjolan payudara ini saya udah sangat menjadi, udah memar, udah keras payudara saya. Dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah ya ketemu sama produk MCI ini. Ya, bismillah saya ikhtiari dengan produk kesehatan dari MCI. Berarti awalnya temannya nggak tahu. Setelah Ibu beli baru teman-temannya tahu bahwa Ibu ada sakit. Iya, tapi benar. Bu, saya penasaran nih Bu, penasaran banget. Biasanya ya Bu, kalau kita ditawarin sesuatu itu kita ragu tuh, nggak mau coba, ya kan? Kok Ibu mau coba produk yang 3 tadi itu? Apa sih? Apakah temannya itu memberi jaminan bahwa Ibu pasti sembuh, atau apa gitu alasannya? Kok mau coba produk MCI? Ya, awalnya itu saya beli produk MCI pun saat itu nggak langsung percaya sih, Bu. Karena keadaan payudara saya yang makin lama itu makin dibilang kurang bagus ya keadaannya. Akhirnya saya berpikir, berdoa sama yang kuasa, ya Allah, apalah ikhtiar penyembuhan yang harus aku perbuat, tapi tidak mau ke dokter. Saya takut ke dokter. Dan alhamdulillah, ini saya jujur ya Bu ya, untuk beli produk MCI aja saya itu istiqoroh sampean Bu 2 kali. Minta petunjuk tuh sama Allah, apakah ini produk bagus untuk saya konsumsi, untuk saya ikhtiarin seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin jawaban ya di hati ini tadi makin kuat. Alhamdulillah, bismillah, saat saya beli produk MCI, dalam hati saya berkata, bismillah, Allah yang maha penyembuh,
saya ingin ikhtiar dengan produk MCI. Seperti itu, Bu. Dan Wow, akhirnya luar biasa. Jadi awalnya doa, minta petunjuk sama Tuhan, dan tiba-tiba dikenalkan dengan produk ini, dan Ibu punya keyakinan bahwa oke, dengan produk ini saya dengan izin Allah pasti saya bisa sembuh. Nah, ini luar biasa banget, keyakinan yang membuat Ibu memberanikan diri untuk mencoba. Ya, kalau boleh saya tahu Bu Susanti, ini Ibu pakai 3 produk ini, pakainya tuh seperti apa? Dan produknya apa aja? Boleh dijelaskan satu persatu, Bu Susanti? ya, saya itu awal beli produk MCI adalah tiga item ya, Bioglas, kalung kesehatan pendan dari MCI, dan glukola. Saat itu saya konsumsi glukolanya juga setiap hari. Dan Bioglas itu seperti ini, dia hanya lempengan kaca biasa, Bu. Mungkin orang awam itu mikir ini apa gitu, kok cuma lempengan kaca bisa untuk ikhtiar penyembuhan, untuk ikhtiar sehat. Sama seperti saya awal bertemu dengan produk MCI itu mikirnya itu bingung gitu, Bioglas ini apa gitu. Nah, Bioglas ini adalah kandungannya 14 mineral bumi, Bu. Jadi teknologi ya, jadi teknologi zaman sekarang. Ya, saya yakinin bismillah aja. Saya tiap hari alirin air minum yang saya konsumsi setiap hari dari aliran terendah sampai aliran 7, dari 3 aliran sampai 5 aliran sampai ke 7 kali aliran saat itu saya konsumsi setiap hari. Dan lagi aktivitas biasa, ini kalung pendan dari MCI selalu saya pakai setiap hari, Bu. Tidak pernah tinggal kalung pendan ini. Saya pakai setiap hari. Nah, bentuknya cantik ya, elegan, tapi juga menyehatkan. Kandungannya 14 mineral bumi. Nah, jadi Bioglas ini, Bu, kalau saya lagi tidak aktivitas, lagi istirahat, selalu saya tempel di bagian payudara. Setiap hari saya tempel di bagian payudara. Saya minum glukola itu setiap hari rutin untuk ikhtiar penyembuhan 1 hari 3 kali, Bu. Malam sebelum tidur, itu wajib saya konsumsi glukola, pagi dan siang hari. Itu saya konsumsi setiap hari. Itulah ikhtiar yang saya lakukan, Bu, setiap hari saat ikhtiar penyembuhan benjolan di payudara saya. Wow. Itu tadi boleh saya lihat bioglasnya? Boleh diangkat? Iya, ini dia itu kayak, iya, itu kayak piring ya, kayak tatakan piring ya, Bu ya. Tapi tadi Ibu bilang juga, saya penasaran dengan kata-kata Ibu tentang aliran. 3 kali aliran, 5 kali aliran, 7 kali aliran. Boleh dijelaskan lebih rinci, Bu? Maksudnya gimana ya? Airnya dialirkan terus gimana, Bu? Ya, air yang kita konsumsi setiap hari, sehari-hari di rumah, itu kita alirin pakai Bioglas ini. Jadi Bioglas ini kita taruh dalam corong, lalu kita alirkan, air yang sama kita alirkan lagi, sekali lagi, dialirkan lagi seperti itu. 7 kali bolak-balik, air yang sama, Bu. Oh, air yang sama, bukan air yang beda-beda. Berarti anggaplah 1 botol air yang Ibu alirkan, dari 1 botol itu berpindah lagi, setelah selesai dialirkan, pindah lagi ke wadah yang lain. Begitu ya, Bu Susanti, seterusnya? Iya, nah, benar, Bu. Itu terus Ibu bilang, terus apa perasaan, saya penasaran, Ibu bilang airnya diminum. Emangnya air yang dialirkan sama Bioglas ini dengan air biasa ada perbedaan rasa atau gimana, Bu Susanti? Air biasa. Dari segi rasa. Ya, air biasa kalau dialiri Bioglas itu, kalau kita yang peka terhadap rasa, karena kan setiap orang itu beda-beda ya untuk imun tubuhnya, untuk keadaan tubuhnya. Jadi kalau saya pribadi pun, kalau minum air Bioglas ini rasanya itu ada rasa yang berbeda, Bu. Lebih segar rasanya. Dulu saya itu minum air putih itu tidak pernah banyak gitu. Karena kalau udah minum air putih itu bawaannya mau mual gitu. Nah, setelah dialiri dengan Bioglas ini, air biasa yang biasa kita konsumsi sehari-hari, itu rasa airnya beda banget, Bu. Lebih segar banget. Jadi, pernah juga nih ya, ibu-ibu gitu minta air Bioglas kepada saya kasih.
Dan mungkin beliau tadinya itu sering konsumsi air jam-jam ya, sampai dia bilang, oh airnya enak ya kayak air jam-jam, padahal air biasa setelah dialirin biogas ini tadi. Jadi wow faktor banget Bu, seperti Wow, itu. luar biasa ya. Jadi air yang biasa itu kalau ibu sebelumnya itu minum airnya itu berasa mual ya Bu Susanti. Tapi setelah dialirkan rasa airnya itu menjadi lebih segar Ya ya. benar. Nah, rasa airnya lebih segar. Terus tadi ibu bilang kalau nggak ada aktivitas, si biogas itu tadi maaf ditempelkan di payudara yang ada benjolan yang sebelah kanan. Nah, reaksi payudaranya itu seperti apa? Apakah biasa saja atau ada apa perubahan apa ketika ditempelin si biogas itu? Ya, saat ditempelkan biogas ini ke payudara, itu ada rasa Bu, ada rasa seperti ketarik-tarik. Mendenyut, ketarik-tarik, dia awalnya makin denyut, tapi makin lama makin malah denyutnya itu hilang Bu, dan rasa ketarik-tariknya itu reaksi Bu, bereaksi dia Bu. Jadi kandungan 14 mineral bumi yang ada di biogas ini benar-benar bereaksi ke tubuh kita Bu. Seperti itu. Tadi Bu bilang ketika ditempel berdenyut, itu sakit, berdenyutnya itu bisa tahan apa enggak Bu? Kan berdenyutnya itu pelan atau sakit banget sampai yang nggak bisa tahan atau gimana Bu Susanti? Tidak terlalu berdenyut, tapi ada rasa mendenyutnya itu, ada rasa dia makin bereaksi, perlahan dia makin hilang, ada rasa ketarik seperti itu. Oh, tapi Bu maaf ya Bu, kalau rasa ketarik-ketarik gitu Ibu nggak takut? Jangan sampai tadi itu membuat payudara Ibu malah tambah parah nantinya. Kok Ibu memberanikan diri untuk lanjut terus ikhtiarnya? Ya, karena saya ikhtiar produk MCI pun ya sambil saya konsultasikan juga ke teman saya yang nawarkan produk MCI ke saya, dan karena memang teman dekat ya, jadi saya percaya gitu, yakin dengan ikhtiar yang saya lakukan, insya Allah sehat, sembuh penyakit yang saya derita. Jadi saya tiap hari rutinin, jadi saya tiap hari rajin ngalirin air biogas, rutin selalu dengan pakai kalung pen dan MCI, itu alhamdulillah ada perubahan gitu Bu. Karena temannya juga memberi support mungkin ya Bu, jadi akhirnya dan Ibu percaya sama teman Ibu, jadi Ibu terus melanjutkan. Kalau yang si kalung tadi itu Ibu pakai terus menerus, nggak pernah buka atau ya sehari ya contoh mau tidur dibuka atau gimana Bu Susanti? Tidak, saya tidur, mandi, saya pakai terus. Bahkan aktivitas apapun tidak pernah saya buka kalung pen dan MCI ini Bu. Karena memang efek dari pakai kalung pen dan MCI ini badan kita lebih sehat, lebih berenergi, nggak gampang capek juga Bu. Oh, jadi dia bikin kita berenergi, jadi nggak gampang capek ya Bu Susanti. Iya. Jadi dipakai terus, tidur, mandi, semuanya dipakai, nggak dilepas ya Bu Susanti ya? Iya benar, nggak pernah saya lepas Bu. Karena kita tahu ya, kita ibu rumah tangga ini aktivitasnya banyak ya Bu, dapur, nah ini itu semua mau dikerjain, jadi harus strong kita mama-mama ini Bu. Ya, ini curcolan ibu-ibu rumah tangga dah malam ini. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang merasa cepat lelah, boleh segera pakai Millionaire Pendan dari MCI ya. Nah Bu, kalau yang glukolanya tadi Bu, Ibu bilang minumnya 3 kali sehari, pagi, siang sama malam. Itu rasanya apa sih Bu, si glukola ini? Kalau glukola Sakura itu dianya rasanya enak Bu. Jadi ikhtiar pakai produk MCI itu nggak ada yang menyakitkan. Saya bilang nggak ada rasa nggak enak seperti saya minum daun sirsa, nggak ada rasa nggak enak seperti saya minum itu jus buah mengkudu. Jadi glukola Sakura itu rasanya manis, bahkan kita bisa konsumsi pakai air es kalau memang mau pakai air es. Jadi rasanya itu rasa stroberi seperti itu Bu. Jadi kandungannya itu ada glutathione dan kolagennya. Nah, jadi bisa untuk
membantu membunuh sel kanker dalam tubuh juga, Bu. Wah, jadi ini rutin minum glukola sakura pasti awalnya karena rasanya yang enak ya. Iya Bu ya. Enggak seperti buah mengkudu atau yang rebusan air sirsak itu yang rasanya bikin mual ya pesan ya. Saya kalau kebayang itu ampun Bu, jangan lagi deh, amin. Amin. Iya, amin, nggak terjadi lagi ya. Nah, Bu, itu tadi Ibu saya baca benjolan di sebelah kanan itu tiba-tiba hilang. Itu berapa lama ikhtiar, Bu? Ya, benjolan itu kan ada saat tahun 2019 ya, 2009, maaf, 2009 benjolan itu udah terasa ada, sampai ke anak ketiga itu benjolannya makin membesar, jadi tahun 2017 akhir ya, itu saya ikhtiarin pakai produk MCI. Berapa lama ada hasilnya? 2 bulan, 2 bulanan saya ikhtiar produk MCI, alhamdulillah ada reaksinya. Makin lama benjolan di payudara itu makin mengecil, Bu, makin mengecil, alhamdulillah sampai hilang. Dan sekarang sudah tidak ada, Bu, sudah hilang, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Bu, benjolan tadi itu semakin kecil, apakah ada mengeluarkan, maaf, nanah atau darah atau apa dari benjolan Ibu? Atau gimana, Bu? Tidak ada, Bu, mengeluarkan yang seperti itu, karena dia benjolannya belum sempat pecah. Dia kan dulu awalnya udah memar banget tuh, udah membesar. Karena ya alhamdulillah cepat ketemu sama produk MCI, akhirnya saya tempel setiap hari, saya rutini terus air bioglasnya dan pakai kalung juga glukolanya. Alhamdulillah dia makin apa ya, kalau bahasa Medan bilang lembek. Saya kurang paham bilangkannya. Makin tidak tadinya kan kondisi darahnya. Oke. Tidak mengeras dan Ibu meraba benjolannya semakin lama semakin kecil. Iya. Begitu jadi, ya Bu Susanti? Benar. Jadi buat kita ya ibu-ibu rumah tangga, kalau lagi mandi itu rajin-rajin lah sambil mandi itu kita sabunan kan agak licin ya, rajin-rajin diperiksa tuh payudaranya. Kalau memang udah ada gejala-gejala yang tidak biasa walaupun belum sakit, segera pakai produk MCI seperti itu. Ikhtiar dengan produk MCI ya, Bu. Bu, ya, saya mau nanya kembali lagi mengenai si bioglas. Saya penasaran sekali ini. Tempel di payudara yang ada benjolan itu berapa lama? Berapa jam sehari? Nah, saya kalau ikhtiarin produk MCI itu saya maksimalkan sedemikian rupa ya. Saya maksimalkan sebisa mungkin. Lagi nggak aktivitas itu selalu saya tempel. Jadi saya itu, Bu, orangnya telaten, Bu. Telaten banget pakai produk MCI. Tidak pernah itu tidak minum air bioglas. Jadi rutinitas itu setiap hari banyak, tapi tetap saya itu sempatkan. Jadi pokoknya lagi istirahat, bahkan lagi nyuapin anak makan pun, maaf, itu bioglas saya selipkan di bra saya gitu. Jadi kalau lagi aktivitas itu si kalung pendant itu saya selipkan juga di bagian bra. Jadi lagi tidur malam itu sudah pasti sampai pagi itu saya tempel terus si bioglas itu tadi, Bu. Jadi memang harus rutin, Bu, setiap hari dipakai. Jangan kita udah punya produk MCI ditaruh di lemari aja, nanti lemarinya yang sehat kan, bukan kitanya yang sehat, Bu. Jadi itu 2 bulan aja benjolannya bisa hilang itu karena benar-benar Ibu rutin, konsisten pakainya dan teratur ya terapinya ya, Bu. Nah, Bu Susanti, bagaimana sih perasaannya setelah tahu meraba, wah benjolannya ternyata hilang. Perasaan Ibu seperti apa waktu itu? Ya, bahagia banget ya, Bu ya, karena tahu ya kita ibu rumah tangga ini pikirannya itu terus aneh-aneh kalau punya penyakit sikit. Karena dulunya sakit itu yang kepikiran itu cuma anak gitu. Jadi saat saya sehat, saat saya sembuh, itu
bahagianya nggak bisa lagi dibilang sama kata-kata, Bu. Jadi setiap hari itu aktivitas itu udah tidak terganggu lagi gitu. Setelah saya sehat, rutin terus ikhtiar produk MCI, Bu. Seperti itu. Wow, bahagia ya akhirnya bertemu dengan satu produk, bertemu dengan produk MCI yang bisa membuat ibu lebih sehat. Nah, setelah sembuh, setelah pulih, setelah benjolannya udah tidak ada lagi, apakah ibu masih tetap memakai produk-produk tadi? Iya, Bu, saya tetap rutin terus pakai produk MCI walaupun ikhtiar penyembuhan pakai produk MCI itu sudah alhamdulillah ya, payudara saya udah nggak ada benjolannya lagi. Setiap hari tetap konsumsi air bioglas. Jadi setiap hari itu tetap kita alirin air bioglas dan tetap pakai kalung pen dan MCI satu keluarga. Karena ikhtiar produk MCI ini awalnya saya beli itu untuk ikhtiar diri saya ya. Dan alhamdulillah banyak yang terbantu, Bu. Suami saya itu sering sakit kepala sebelah. Bahkan dulu itu rajin banget konsumsi yang namanya obat migrain, Bu. Tapi alhamdulillah dengan beliau pakai produk MCI dan rutin minum air bioglas, itu selalu saya rajin, Bu, rutinin serepot apapun saya, air bioglas itu tetap kita ada di rumah setiap hari, kita konsumsi sehari-hari. Alhamdulillah sakit kepala sebelah yang selalu dirasakan suami saya itu sudah hilang, Bu. Masya Allah banget. Dan bahkan anak saya itu yang nomor 1, dulu itu rentan banget step. Bahkan dia itu sering demam, sering minum obat demam, bahkan nanti habis 3 botol obat demam pun demamnya belum tentu turun, Bu. Jadi rentan sakit anak-anak. Jadi sering ke tukang pijit, sering bekusuk, 1 minggu itu bisa sampai 3 kali 4 kali satu keluarga bekusuk, Bu. Alhamdulillah ketemu produk MCI, udah lebih jarang sakit, Bu. Dan anak saya yang paling besar pun alhamdulillah udah lebih sehat, rutin setiap hari minum air bioglas, Bu. Jadi banyak gitu yang terbantu gitu, bukan cuma saya. Jadi testimoni-testimoni dari keluarga saya juga banyak, Bu. Jadi makanya saya selalu antusias gitu, rutin setiap hari minum air bioglas, pakai kalung pen dan MCI, Bu. Dan glukola pun tetap kita konsumsi. Kalau untuk kesehatan sehari-hari 1 saset 1 hari sudah bisa, Bu, malam sebelum tidur. Berarti terus digunakan ya, bahkan suami, anak juga ikut minum air bioglasnya pakai kalungnya juga. Saya penasaran, bekusuk itu apa sih, Bu? Ke tukang pijit. Oh, bekusuk itu ke tukang pijit. Iya. Saya pikir apa itu bekusuk. Oke. Jadi anaknya yang tadinya selalu ke tukang pijit, akhirnya berkat produk MCI yang tadinya suaminya juga sering migrain, anaknya yang suka demam, akhirnya semuanya jadi lebih sehat. Yang awalnya cuma ibu doang yang mau ikhtiar, akhirnya satu keluarga nih jadi lebih sehat. Luar biasa banget, Bu Susanti ya, luar biasa banget juga produk dari MCI ini. Bu Susanti, ini kan banyak nih bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang hadir malam ini, mungkin ada yang sudah punya produk MCI atau ada yang belum punya. Ada yang mau disampaikan buat mereka mengenai produk MCI? Silakan, Bu. Ya, kalau sudah punya produk MCI, selalu rutin pakainya gitu. Kadang-kadang banyak orang yang nggak telaten ya, udah beli cuma diletak aja di laci, di lemari. Jadi yang sehat itu laci atau lemarinya ya kan. Jadi sayang, Bu. Jadi tetap rutinin aja terus setiap hari konsumsi air bioglas dan pakai kalungnya seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah ketemu sama produk MCI yang udah ada yang nawarin misalnya, jangan terlalu banyak bernegosiasi kalau untuk ikhtiar kesehatan ya. Karena produk MCI ini benar-benar wow faktor, Bu. Sangat, saya nggak bisa bilang dengan kata-kata ya. Jadi sakitnya itu sembuh, alatnya masih ada. Jadi 0% ya kerugiannya, kalau saya bilang nggak ada kerugiannya. Jadi kita ikhtiar, alat itu tetap ada. Bahkan sakitnya itu sembuh gitu. Jadi kita bisa bantu orang lain juga untuk sehat dengan
setiap hari konsumsi air biogas, seperti itu Bu. Sekali beli alatnya untuk ikhtiar kesehatan, sudah sembuh alatnya masih bisa dipakai. Untung banyak, penyakit hilang, barangnya masih ada, bisa buat sekeluarga jadi lebih sehat. Asal, ya seperti Bu Susanti bilang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, akan bermanfaat asal produknya dipakai, jangan disimpan di laci. Nanti lacinya yang jadi lebih sehat, gimana coba? Kalau kesehatan itu memang betul-betul kita harus jaga. Jangan sampai ya sakit baru kita nyesal. Jadi kalau ada yang menawarkan kalian produk MCI, tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Ibu Susanti adalah saksi hidup dan banyak testimoni yang ada. Silahkan order dan pakai produknya, rasakan manfaatnya. Benar nggak Bu Susanti? Ya, benar banget ya, Bu, benar banget. Nah, tadi di depan juga saya baca nih Bu, Ibu bisa beli aset karena menjalankan satu bisnis. Loh, bukannya Ibu tadi itu bilang Ibu cuma seorang ibu rumah tangga. Kok bisa jadi ada bisnisnya? Apakah aset yang Ibu beli, apakah bisnis yang Ibu geluti sekarang ini berhubungan dengan produk yang Ibu pakai? Ya, benar Bu. Awalnya itu kan saya nggak ngerti bisnis ya. Udah saya bilang tadi, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya hanya lulusan SMA, Bu. Saya tidak sekolah tinggi dan tidak ngerti tentang bisnis. Dan alhamdulillah dengan produk MCI ini, awalnya ikhtiar produk MCI dan alhamdulillah punya testimoni pribadi. Jadi itu saya sharingkan ke banyak orang, ya, yang terutama ke keluarga, ke saudara-saudara saya gitu. Jadi awalnya itu saya benar-benar nggak ngerti bisnis dan awalnya itu nggak berpikiran mau jualan Bu. Awalnya abang saya yang sakit di Pekanbaru, sakit asam lambung kronis ya, sampai udah bolak-balik Bu masuk rumah sakit, setiap nelpon abang sakit deh. Jadi saya tuh sedih, namanya saudara kita ya, apalagi beliau itu kepala rumah tangga, kalau sering sakit gimana gitu menafkahi keluarganya. Jadi saya bilang, Bang, ini ada produk kesehatan yang saya pakai, bagus banget. Kalau memang abang mau, coba Bang diikhtiarin pakai produk ini. Karena saya sudah buktikan, apa bisa untuk asam lambung? Insya Allah bisa Bang, saya bilang kayak gitu. Jadi Bioglas ini satu alat berjuta manfaat Bu. Jadi kalau sakit lambung, bisa kita ikhtiari konsumsi air bioglas tiap hari, dan bioglasnya ini kalau lagi istirahat, tempelkan aja di bagian lambung kita setiap hari. Insya Allah sangat terbantu. Nah, setelah abang saya beli tuh satu paket produk MCI, akhirnya masuk SMS banking ke handphone saya. Saya itu sampai terkejut. Jadi saya bilang sama teman saya, loh ini ada bonus masuk. Iya Kak, karena Kakak udah melakukan repeat order, udah belanja lagi. Jadi masuk bonus ke rekening 200.000 Bu saat itu Bu. Jadi saya wow banget ya, uang 200.000 saat itu. Saya mikirnya kok banyak kali dikasih. Padahal saya mikir saya nggak jualan, saya cuma kenakan produk ini ke abang saya gitu Bu. Alhamdulillah saya sampai seneng banget gitu. Istilahnya enggak cuman modal omongan, testimoni pribadi yang kita katakan, dapat transferan 200.000 Bu. Dan saat itu berlanjut kakak kandung saya beli. Nah, saya dapat lagi Bu transferan 700.000 Bu. Makanya makin lope-lope saya Bu dibuat MC ini. 700.000 itu banyak Bu. Saat itu saya mikirnya wow banget gitu. Luar Itulah biasa. awalnya saya jalankan MCI ini Bu, dengan niat saya ya tulus bantu orang itu sehat berjamaah ya bersama produk MCI. Jadi jangan saya aja yang merasakan, jadi orang lain juga kalau bisa merasakan sehat bersama produk MCI Bu. Oke, jadi bisnis yang Ibu jalankan adalah masih berkaitan dengan produk yang Ibu pakai tadi untuk ikhtiar. Dan ternyata untuk memasarkan produk ini tidaklah susah karena Ibu memakai testimoni Ibu sendiri untuk sharing. Awalnya tidak berniat bisnis ya Ibu Susanti, cuman niat untuk sharingkan karena Ibu udah
udah merasakan manfaatnya, biar saudara-saudaranya juga mungkin lebih sehat, untuk sekelilingnya lebih sehat, dan ternyata dapat bonus 200.000. Itu yang membuat ibu mau menjalankan bisnis ini. Sharing lagi, semakin lama bonusnya semakin besar. Jadi semakin lope-lope ya Bu ya dengan bisnisnya. Nah, itu 700.000 tuh luar biasa ya Bu ya. Nah Bu, saya mau nanya, penasaran lagi saya. Kok bisa ya Bu? Bagaimana sih sistemnya? Kok bisa dia terkait ibu beli barangnya, ibu bisa jalanin bisnisnya? Ya, apakah ternyata, kalau kita beli barangnya itu, gimana Bu Susanti? Ya, ternyata setelah saya sharingkan ke upline sponsor saya, berkata, ini ada bisnisnya Kak. Jadi setiap kakak melakukan repeat order, pasti ada bonus yang masuk ke rekening. Dan saat itu saya hanya mikir, udah bonusan itu ya udah alhamdulillah banget gitu. Jadi saya mikirnya nggak yang gimana, ternyata alhamdulillah 3 bulan tuh saya fokus jalankan MCA ini dengan tiap hari berbagi manfaat produk ke banyak orang. Awalnya saya tidak ngeh, dan upline saya itu bilang, Kak, kakak bisa ini dikit lagi tembus trip ke Korea. Jadi saya, masa sih, saya bilang kayak gitu. Iya loh Kak, sekian poin lagi kakak bisa tembus Korea, kakak bisa. Insya Allah saya bisa. Jadi saya optimis Bu. Ya alhamdulillah 3 bulan Bu saya jalankan langsung dan trip Korea Selatan saat itu Bu. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Jadi bisnisnya sangat mudah. Oke. Jadi kita beli produknya itu otomatis dijadikan member ya Bu ya? Iya benar. Jadi otomatis dijadikan member. Jadi ibu dengan niat cuman sharing-sharing, akhirnya ibu berhasil mengumpulkan bonus. Dan ternyata 3 bulan setelah itu ibu berhasil untuk tembus menjadi first achiever Korea ya? Iya. Ya, oke, 3 bulan ya Bu. Nah itu kan pasti luar biasa banget nih pencapaiannya Bu. Saya mau nanya lagi, sebelum di bisnis MCI, maaf ya Bu, perekonomian ibu seperti apa? Yang tadi sebelum bisnis MCI yang tadi ibu bilang ibu rumah tangga doang dengan suami yang seorang tukang pangkas rambut, dengan jual jajanan anak, itu penghasilannya seperti apa, dan apakah perekonomiannya seperti apa, dan apakah penghasilan ibu cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan yang lain-lain gitu? Ya, sebelum menjalankan bisnis MCI, perekonomian kami itu biasa saja ya Bu. Jadi dulu itu kan anak masih kecil-kecil, belum ada banyak pengeluaran ya sekolahnya gitu kan. Jadi semakin anak besar itu kan kita semakin berpikir ya biaya tambah gitu ya Bu ya. Jadi saat itu cuman jualan jajanan anak-anak, untungnya seberapalah seperti itu ya, kita punya anak banyak ya, untungnya udah dimakan sama anak ya Bu. Bahkan dulu anak-anak itu minta jajanan yang agak mewah sedikit, minta belikan motoran aja, saya mikir Bu mau belikannya, karena mungkin keuangan ini tadi ya seperti itu Bu, tidak terlalu banyak uang, saya bilang. Jadi sebelum bergabung dengan bisnis ini, perekonomiannya ya boleh dibilang biasa-biasa aja ya Bu ya. Bahkan untuk mau beli mobil-mobilan buat anak, mikir juga ya, besok makan apa lagi kalau beliin ini ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah menjalankan bisnis MCI, tadi Ibu bilang Ibu dapat bonus, Ibu tembus trip, dan akhirnya berangkat. Itu setelah itu perekonomian Ibu seperti apa? Apakah ada mengalami peningkatan atau gimana Bu Susanti? Boleh diceritakan? Awal tembus trip Korea Selatan itu rasanya itu nggak karuan ya Bu ya. Jadi saya itu di luar jangkauan pikiran saya. Jangankan bermimpi untuk jalan-jalan masih di dalam negeri, bermimpi jalan-jalan ke luar negeri itu pun saya tidak pernah terpikir Bu. Seperti itu. Jadi
setelah dan trip Korea itu akhirnya saya berangkat, dan saat itu awalnya itu tidak mau berangkat, Bu. Banyak negosiasi juga ya sama suami, sama diri sendiri, karena kondisi keuangan kita yang tidak terlalu baik. Jadi saya saat itu mikir dan konsultasi juga ke Maapline. Jadi Mak Ira itu bilang, berangkat Mak, kalau berangkat nanti kalau diuangkan kan dapatnya cuma 5.500.000 tuh Bu. Awalnya saya berpikir, lumayan diuangkan 5.500.000 bisa untuk bayar amanah, saya pikir gitu. Jadi setelah konsultasi sama Mak Ira itu bilang, berangkat Mak, jangan nggak berangkat, karena Mak first achiever, pembuktian, kita ke luar negeri itu pembuktian bahwasannya bisnis ini nyata adanya gitu Bu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya saya memutuskan untuk berangkat, dan yang awalnya suami itu pun tadinya tidak menyetujui, jadi saya kasih pengertian pelan-pelan Bu saat itu sama suami saya. Saya bilang ke suami saya, Ayah, ini keberangkatan ke Korea bukan untuk kesenangan saya sendiri, ini untuk masa depan keluarga kita. Itulah saat itu yang saya omongkan ke suami saya, Bu. Alhamdulillah akhirnya suami saya mengerti, dan saat itu saya dan kami bertiga, saya, mak sponsor saya dan nenek sponsor saya, kami tiga-tiga jadi first achiever saat itu Bu, dan saat itu bahagianya udah nggak karuan. Saat naik pesawat, itulah pertama kali kita naik pesawat Bu, dan ngurus paspor pertama kali itu ya saat jalan-jalan ke Korea gratis bersama MCI. Nah, setelah jalan-jalan itu sampai Korea, saat landing tuh kami cubit-cubitan Bu sama Maaplen ini. Kak, cubit Kak, apakah kita memang udah di Korea ini? Saat itu kami cubit-cubitan, dan saat itu ternyata Bu, rupanya nyata kami memang benar-benar ada di Korea saat itu Bu. Aduh, bahagianya nggak karuan Bu. Nah, ternyata itu bukan mimpi ya Bu ya, itu kenyataan udah nyampe di Korea ya Bu ya, Bu Susanti. Benar. Jadi setelah keberangkatan Korea, pulang dari Korea Bu, dan alhamdulillahnya makin banyak Bu penjualan, makin banyak yang mau join di bisnis MCI, makin banyak yang mau sehat dengan MCI Bu, Masya Allah Bu. Luar biasa. Seperti itu. Jadi setelah menjalankan bisnis MCI, awalnya itu waktu jadi first achiever itu nggak mau berangkat karena mau uangkan ya Bu Susanti. Tapi Aplennya bilang harus berangkat ya biar jadi ajang pembuktian buat orang-orang bahwa Ibu Susanti benar-benar tembus. Dan itu kali pertama ke luar negeri Bu Susanti? Iya benar Bu, kali pertama itu Bu ke luar negeri. Dan itu adalah berarti buat paspor itu khusus untuk ke Korea atau udah buat sebelumnya? Khusus ke Korea. Luar biasa Bu Susanti, dan pasti rasanya happy banget ya Bu Susanti akhirnya bisa ke Korea. Dan tadi Ibu cerita juga, ini lucu banget menurut saya, sama nenek Apline, sama Apline dan Ibu sendiri sebagai first achiever. Luar biasa, di pesawat cubit-cubitan. Cubit dong. Ini saya mimpi atau enggak? Ternyata bukan mimpi, ternyata kenyataan. Dan luar biasanya bisnis MCI bisa membuat yang tadinya cuma impian, yang tadinya berpikir mimpi aja kali ya saya bisa ke Korea, tapi berkat bisnis MCI, Ibu Susanti sudah membuktikan bahwa dia bisa ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri berkat bisnis ini. Dan tadi Ibu Susanti juga bilang bahwa bisnis ini sebetulnya mudah. Bukan cuma itu, setelah kembali dari Korea, penjualannya meningkat, banyak yang menyerahkan diri, banyak yang pengen hidup lebih sehat lagi bersama produk MCI, banyak yang ingin mungkin karena lihat Ibu ke Korea, dia juga mau coba, siapa tahu nanti berikutnya dia juga bisa ikut ke negara-negara lain, ya kan Bu Susanti. Nah, ini pencapaian Ibu tadi itu first achiever, ya kan. Terus apalagi Bu yang Ibu sudah dapatkan dari hasil bisnis MCI, prestasi, dan apakah ada aset-aset yang Ibu sudah dapatkan dari hasil bisnis MCI ini? Pertama prestasi dulu, selain first achiever, ada prestasi apa lagi Bu yang bisa Ibu ceritakan? Ya,
prestasi setelah jadi Fish Achiever Korea. Dan untuk trip berikutnya itu saya tembus trip Vietnam 3 tiket, dan lanjut lagi tembus trip lagi untuk trip Hong Kong itu tembus 8 tiket. Wow, 8 tiket, luar biasa. Singapura 8 tiket, Bu. Alhamdulillah semua seperti dimudahkan sama Allah, Bu. Saya pun nggak di luar jangkauan pikiran saya. Saya menjalankan MCI ini, Bu, awalnya memang tulus bantu orang lain yang mau sehat bersama produk MCI. Awalnya itu saya mikir nggak harus dibeli, yang penting saya bisa bantu orang sehat dengan ikhtiar minum air biogas setiap hari. Jadi sesimpel itu, Bu. Untuk menjalankan MCI ini luar biasa banget, banyak pencapaian yang udah saya dapatkan dari hasil bisnis MCI ini. Bahkan di masa pandemi saya itu nerima cash reward 50 juta dari MCI, Bu. Wow, luar biasa. Terus selain pencapaian cash reward 50 juta, Ibu ada beli aset apa saja dari hasil bisnis MCI? Ya, saat saya masih belum 2 tahun ya, Bu, 2 tahun kurang 2 bulan, itu alhamdulillah saya bisa beli impian suami saya, Bu, pengen punya mobil. Kita itu beli mobil cash, Bu, dari hasil bisnis MCI, pure dari hasil bonus MCI. Karena wow, itu mobilnya yang saya bisa yang dilihat di layar ya, Bu, itu mobilnya dibeli cash ya, Bu Susanti ya. Teman-teman boleh lihat mobil yang Ibu Susanti beli hasil dari bonus MCI cash. Lanjut, Bu Susanti, luar biasa, bagus banget mobilnya. Ya, kita itu beli mobil tahun 2019 terbaru ya, Bu ya. Kita beli langsung dari showroom, beli mobil baru, harga 240 juta, Bu. Saat itu kita beli cash, Bu. Tidak utang, tidak kredit, Bu. Yang dulunya suami saya itu kepengen banget punya mobil. Bahkan, ayo lama kita beli mobil, biar bisa nanti pulang kampung, nggak repot, anak banyak, bawaan banyak. Jadi saya bilang ke suami saya, kalau beli mobil itu ya, itu uang lebih. Kalau kita nggak punya amanah di mana-mana, udah punya uang lebih, baru bisa punya mobil. Sabar aja, kalau memang ada rezekinya, pasti ada nanti. Ya Alhamdulillah, di MCI itu ada, Bu, jawabannya semua, Bu. Jadi impian apapun yang kita punya, bisa kita wujudkan bersama bisnis MCI ini, Bu. Yang penting kita optimis aja setiap hari untuk berbagi manfaat produk. Seperti itu. Luar biasa, Bu ya. 2019 ya mobilnya kebeli ya, Bu ya? Iya, 2018 saya aktif di MCI. Berarti pada saat beli mobilnya itu memang pada saat pandemi, dan itu Ibu beli cash luar biasa banget ya? Saya beli mobilnya, Bu, belum pandemi saat itu. Belum pandemi ya? Pas mobil sampai rumah, nggak lama, Bu, 3 hari atau seminggu kemudian lah kalau nggak salah, itu terus datang pandemi. Karena memang awal niat saya beli mobil ini memang udah jadi kebutuhan sama saya. Karena dulu saya sebelum jadi substokis, saya sering belanja produk MCI itu ke Medan naik Grab ya, Bu ya. Jadi dalam 1 minggu itu mau sampai 5 kali tuh ke kota beli produk MCI naik Grab, karena kalau naik Grab kereta itu udah nggak bisa dibawa lagi, naik Grab mobil baru bisa dibawa. Nah, jadi saya niatkan beli mobil ini pun untuk aktivitas rutinitas saya di MCI, bisa untuk saya kesana kemari, dan niat awal juga pengen bina tim di luar kota. Kalau udah punya mobil sendiri kan enak, itu saya mikirnya awalnya. Nah, setelah kebeli mobil, beberapa hari kemudian datanglah, Bu, pandemi. Akhirnya ya mobilnya dipakai di sini-sini aja, Bu, belum berani keluar kota ya kan, pandemi. Nah, setelah beli mobil,
Ya, Saya penasaran tentang tadi Ibu bilang, Ibu beli mobil karena itu impian suami Ibu, ya kan? Setelah Ya. mobilnya kebeli cash, tanggapan suami Ibu seperti apa? seneng banget ya. Sampai saya tuh dipeluk, diciumin sama dia. Terus Terus yang dulunya awalnya beliau itu nggak nggak yakin saya jalankan MCI. Awalnya beliau tuh takut istrinya ketipu kali dengan bisnis yang belum dipahamin. yes. Tapi saat itu saya buktikan kepada suami saya, izinin saya, ridoin saya, mudah-mudahan ini bisnis ini untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita. Saya bilang gitu, Bu, sama suami saya. Jadi bahagianya nggak karuan, Bu, suami saya saat saya belikan impian dia yang selama udah 2 tahun, Bu, sebelum di MCI beliau tuh minta beli mobil, tapi jangan dulu ya, saya bilang kita sabar dulu, nanti kalau ada rezekinya kita beli. Alhamdulillah, Bu, di MCI semua terjawab impian-impian kita, Bu. Wow, luar biasa. Jadi suaminya bahagia, meluk, cium, dan akhirnya dukungan full didapatkan sama Ibu Susanti ya, dari suami. Benar. Setelah beli mobil, ada aset lain yang Ibu beli hasil dari bonus MCI? Iya, Bu, setelah beli mobil, kita beli kios. Kios itu ukurannya 4x6 yang kita dedikasikan untuk pangkas rambut suami. Dulunya kan kita untuk kios pangkas itu, Bu, di pinggir jalan besar nyewa ya. Nyewa itu satu tahun 10 jutaan, Bu, nggak kemana. Jadi terasa ya setahun itu nggak lama, harus bayar uang sewa lagi. Jadi alhamdulillah saya kumpul lagi uang dari hasil bonus MCI, kita beli kios itu juga dari hasil bisnis MCI, Bu. Dan nggak lama kemudian kita Berapa beli, Bu harganya Bu kiosnya, kalau boleh saya kios tahu? itu kita beli harga 120 juta, Bu. Cash atau Cash. wow, cash lagi. Tadi mobil 240 juta cash, sekarang kios 120 juta cash. Apalagi Bu? Semakin ceritakan pengalaman aset-aset yang dimiliki, saya semakin greget, semakin semangat, semakin banyak yang mau saya tanyakan ke Ibu Susanti ini. Iya, benar, Bu. Apalagi Bu? Setelah beli kios, kita beli tanah kapling di dekat rumah, itu harganya 155 juta. Saya beli juga cash, Bu. Tidak ngutang, tidak kredit, Bu. Luar Alhamdulillah. biasa. Itu ya, teman-teman boleh lihat, Bapak Ibu, teman-teman boleh lihat di layar, itu adalah foto pada saat Ibu Susanti beli tanah kapling ya. Berapa tadi Bu? 155 juta cash ya, hasil dari bonus MCI lagi. Setelah itu apa lagi yang Ibu beli? Dan yang baru-baru aja kita beli itu pasti bulan semalam ya, akhir bulan 12 tuh kita beli bus pariwisata, kita beli cash juga dari hasil bonus MCI, Bu. Alhamdulillah. Harganya Bu? Gimana? Harganya berapa Bu bus pariwisatanya? Harga bus pariwisatanya 200 lebih, Bu. Wow, amazing nih Bu Susanti. Aduh, gemeteran saya, panas dingin melihat aset-aset yang Ibu Susanti beli. Pertama, beli mobil 240 juta ya. Beli kios 125 ya. 120 ya. 120 juta, terus beli tanah kapling 155 juta, beli bus pariwisata 200 juta lebih, semuanya cash teman-teman. Luar biasa banget. Yang tadinya mau belikan jajanan anak aja mikir, sekarang bisa beli aset demi aset. Cash, tidak pakai utang. Luar biasa banget nih. Keren banget Bu Susanti. Applause dong buat Ibu Susanti teman-teman. Luar biasa. Bisa seperti itu, bisa punya aset yang banyak, pasti ya. Kesuksesan itu pasti ada yang namanya proses-proses yang dialami. Saya boleh tahu bagaimana caranya Ibu Susanti
setiap hari untuk sharing apa yang Ibu lakukan dalam menjalankan bisnis MCI ini supaya bisa sukses, bisa beli aset cash seperti itu. Saya Bu, setiap hari itu dari saya pertama kali optimis menjalankan bisnis MCI itu, saya tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk berbagi sama banyak orang, untuk mengenalkan produk MCI ini yang wow faktor banget, dengan modal testimoni yang saya punya Bu. Jadi saya itu Bu, menjalankan MCI ini nggak punya banyak modal Bu. Bahkan saya udah dibilang dulu saya itu pas-pasan, nggak banyak uang. Bahkan dulu kelilit hutang, Bu. Alhamdulillah, berkat ini MCI. Hutang-hutang saya itu semua lunas, Bu. Dari hasil bonus MCI pure, Bu. Karena suami saya pun hanya tukang pangkas, Bu. Jadi setiap hari itu saya sharing produk ke sana kemari. Saya nggak kenal waktu, Bu. Mau pagi, siang, sore, malam, itu selalu saya berbagi air biogas, Bu, sama orang banyak. Bahkan satu hari itu bisa kita ngalirin sampai 20 galon, Bu, air biogas ke orang lain. Niat tulus biar mereka sehat. Nggak harus langsung dibeli, nggak apa-apa. Yang penting mereka terbantu dan mereka udah rasakan manfaat produk MCI ini. Jadi kadang-kadang mereka itu pun bukan tidak mau beli, saya bilang Bu, karena kadang-kadang mereka berpikir ngumpul uang dulu sama seperti saya dulu. Jadi kita niatkan tulus aja bantu orang lain. Pagi, siang, sore, malam, saya juga nggak pernah kenal waktu Bu. Pagi itu nanti saya udah selesai masak, sudah selesai beberes rumah. Suami kan tukang pangkas tuh, jadi anak saya saat itu yang paling kecil masih usia 1 tahunan lebih ya. Itu kalau saya pagi itu udah pergi prospek, itu anak saya yang paling kecil saya titip ke suami saya. Jadi wayahnya nanti siang, makan siang tuh saya pulang, saya jemput anak saya sekolah, saya kasih makan, habis saya beresin anak-anak mandi, saya antarkan les anak-anak. Jadi habis antar anak-anak les, saya lanjut prospek lagi Bu. Dan sore anak-anak pulang les, saya jemput, saya beresin Bu, saya antarkan lagi untuk ngaji, saya lanjut lagi prospek Bu. Setiap hari seperti itu Bu, saya lakukan setiap hari. Jadi saya itu nggak pernah lelah berbagi kesehatan untuk banyak orang. Itulah yang saya lakukan setiap hari Bu, karena memang basic saya offline, setiap hari itu saya jalan ke sana kemari, nggak kenal lelah Bu. Oke, jadi Ibu sharing ke siapa saja ya, dengan niat untuk membuat orang lebih sehat ya. Jadi anak-anak kalau Ibu pergi prospek ya offline, anak-anak dititipkan sama suami. Tapi sebelumnya itu Ibu udah menyiapkan semua. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara hari ini, Ibu Susanti walaupun menjalankan bisnis ini, dia tidak tidak melalaikan tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Jadi dia tetap menyiapkan, mengatur suami, mengatur anak, semuanya dilakukan dengan baik. Nah, buat ibu rumah tangga itu salah satu tips buat kalian semua. Jika kalian juga ingin berbagi kepada siapa saja, jangan sampai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga itu lalai ya, tidak dilakukan ya. Jadi biar suami juga tidak ngoceh kanan kiri, sebelum pergi prospek, sebelum sharing ya selesaikan dulu tugas rumah tangga dengan baik ya. Nah, Bu Susanti, itu Ibu prospek sharing ke siapa saja itu berarti dari rumah ke rumah. Dan pada saat itu kan kondisi pandemi, itu gimana ya Bu? Itu sudah pandemi atau belum Bu? Sebelum pandemi Bu. Sebelum pandemi ya, jadi bisa. Oke. Nah, pas kena pandemi itu seperti apa Bu prosesnya? Kan Ibu ini jagonya offline nih ceritanya ya. Pas pandemi itu kan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kemana-mana. Apa yang Ibu lakukan? Kan biasanya orang, aduh saya nggak bisa online, saya nggak tahu online. Aduh saya pokoknya tunggu dulu lah pandemi selesai, baru saya offline lagi. Apakah Ibu Susanti seperti itu? Atau ada yang sesuatu yang Ibu lakukan? Ya, waktu pandemi kita juga maksimalkan di online ya, dan pandemi kan saat
itu banyak juga yang nggak melakukan aktivitas arisan apa. Jadi setelah pandemi mulai reda, ada juga gitu perwiritan yang buka buka perwiritan ya, arisan. Jadi kita tetap dalam prokes. Itu saya ngisi perwiritan Bu, di mana-mana tuh yang buka perwiritan saya hubungin tuh eh, kepala-kepala perwiritannya, itu saya cari gitu nomor HP-nya, kalau bersedia, kalau boleh kita sharing produk, apalagi di masa pandemi ini produk kesehatan MCI ini kan sangat membantu ya. Jadi itu niatnya yang utama Bu. Jadi kita menjalankan bisnis MCI ini ya, yang utama itu niatnya. Luruskan niat dulu yang utama. Jangan semata-mata karena harus posting dulu, bonus dulu ya Bu ya. Insya Allah itu akan mengikutin kalau kita niat kita tulus bantu orang. Ya alhamdulillah Bu, banyak Bu yang welcome gitu, karena pas ya momennya masa pandemi, daya tahan tubuh kita juga mesti oke. Dan kalau kita konsumsi air biogas setiap hari, rajin minum air biogas setiap hari, mudah-mudahan juga membantu kondisi tubuh kita tetap fit, tidak gampang terserang penyakit, seperti itu Bu. Jadi setiap hari itu kita maksimalin terus. Jadi kalau kita udah offline, kalau kita udah offline, nah kita kan ada follow up lagi. Kita sebisa mungkin nomor handphone siapa yang kita bisa save, kita save. Selanjutnya kita bisa follow up melalui WA, seperti itu Bu. Oke, jadi waktu pandemi datang, Ibu tidak membiarkan diri Ibu menunggu pandemi usai baru action, tapi Ibu terus melakukan berbagai cara, mencari cara, yaitu menghubungi ya kepala arisan. Jadi Ibu Susanti ini dia berkenalan dengan si kepala arisan dan minta izin untuk sharing ya Bu di arisannya dan tetap mematuhi prokes. Nah ini bedanya ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Jadi niat Ibu Susanti ini memang niatnya udah benar. Pandemi ini adalah kesempatan saya untuk berbagi kesehatan dengan orang lain. Nah itu yang karena niatnya udah benar, maka Tuhan membuka jalan buat Ibu Susanti. Akhirnya satu persatu jalan-jalan Tuhan bukakan dan Ibu Susanti bisa tetap bertahan di pandemi ini. Nah kan banyak orang yang ketika pandemi datang, dia berpikir, aduh udahlah nggak usah tawarin bisnis MCI atau produk MCI, orang saja sekarang uangnya susah, mau beli apa aja susah. Nah itu mindsetnya yang berbeda ya Bu Susanti, dan saya sangat salut dengan Ibu Susanti. Dan Bu Susanti, sharing kiri kanan ya, namanya kesuksesan ada proses. Setiap proses itu tidak mungkin semuanya berjalan oke-oke saja, pasti ada yang namanya penolakan. Nah, pernah nggak mengalami penolakan Bu Susanti? Sering dong Bu kalau ditolak. Jadi ya udah makanan sehari-hari, jadi ya tetap harus optimis. Ditolak hari ini kan belum tentu besok ditolak. Jadi ditolak hari ini, besok kita optimis, besok kita closing 10 paket. Itu saya bilang sama diri saya sendiri, sama tim-tim saya yang saya ajak-ajak prospek, Bu. Great, luar biasa. Jadi ditolak hari ini belum tentu ditolak besok. Ditolak hari ini, besok harus closing 10 kali, luar biasa. Bu, itu kan biasanya kalau kita ditolak orang itu, ya namanya masih manusia biasa. Pasti ada perasaan kecewa, baper, sedih, ya kan? Bagaimana nih Bu, membangkitkan semangat Ibu kembali setelah mengalami penolakan? Bisa di-share sama teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini? Cara membangkitkan semangat setelah ditolak. Impian saya itu terlalu banyak ya Bu, terlalu tinggi. Udah dibilang tadi, saya dulu sebelum di bisnis MC itu saya itu nggak berani bermimpi tinggi Bu. Tapi setelah apa yang udah saya capai, makin hari impian itu makin tinggi. Jadi buat saya itu nggak ada alasan untuk mau baper-baper atau melo-melo gitu Bu. Jadi yang utama itu karena impian Bu. Impianlah yang menguatkan diri saya untuk terus berjuang dan berproses di bisnis MCI. Seperti itu, Bu. Wow, jadi ketika habis ditolak,
biar bangkit lagi semangatnya, ibu mengingat impian-impian ibu, ya kan? Jadi agar kalian tidak baperan, agar kalian bisa move on lagi ketika habis ditolak, harus punya impian yang jelas dan impian yang besar seperti Ibu Susanti. Nah, Bu Susanti, ya pasti punya pengalaman, pengalaman apa dulu ya? Pengalaman pahit atau pengalaman terbaik dulu nih? Pengalaman pahit dulu. Pernah nggak punya pengalaman pahit selama menjalankan bisnis MCI? Banyak Bu pengalaman pahitnya yang dijalanin ya. Tapi karena saya optimis, sukses itu memang udah satu paket sama gagal. Sukses itu memang butuh proses. Jadi memang siap-siap nggak nyaman. Jadi pengalaman pahitnya itu dulu pernah ada yang order produk MCI, udah dipakai 3 bulan itu dikembalikan Bu. Karena udah dipakai 3 bulan terus dibalikin? Iya, karena udah lunas tahan. Bu? Sudah lunas Bu, karena nggak tahan sama detoxnya. Saat itu Bapak itu mungkin perokok kuat ya, saya bilang perokok puluhan tahun dengan sakit paru-paru yang dia alamin, kan memang nggak bisa mau sembuh dalam waktu seminggu. Saya bilang sabar sama detoxnya Pak. Ternyata Bapak itu nggak sabar, dikembalikan tuh bioglas dan kalungnya. Itu saya nangis Bu. Ya Allah, saya tuh beli produk kantor itu cash, nggak bisa ngutang cash, tapi kenapa ini kok dikembalikan produknya? Saya mikir gitu, tapi saya tetap kuatkan hati saya saat itu. Saya tenang-tenangkan diri saya, sabar, ikhlas. Pasti besok ada jalan keluar yang lebih baik lagi, besok ada keindahan yang datang. Dan pengalaman yang nggak enaknya lagi Bu, saat saya menjalankan bisnis MCI, saya itu banyak dicemooh ya sama sekeliling, dibilang jampi-jampi, dibilang bahkan saya itu dibilang nggak punya agama Bu, karena percaya sama yang seperti itu. Itu saya sedih banget Bu. Tapi apapun cemoohan orang, apapun omongan orang tentang produk yang saya pasarkan, karena saya sudah punya testimoni pribadi yang buat saya kuat untuk selalu berbagi, saya niatkan tulus berbagi, apapun omongan orang, saya tidak mau bales Bu, saya diem aja. Sampai dibilang orang, nggak pernah diem di rumah, nggak pernah bisa betah di rumah, asik keluar rumah aja, entah ngapain aja, anaknya dibiarin kececeran, itulah dibilangan orang. Dulu Bu, saya kalau prospek itu Bu, kalau hari libur kan saya tetap prospek tuh, anak-anak kan di rumah. Itu kalau rumah memang selalu saya kunci, karena kan suami saya kan pangkasnya kan jaraknya sama rumah itu lumayan ya, nggak dekat. Jadi setiap hari kalau saya pergi itu, kalau pas hari libur anak-anak itu kan main di luar rumah, namanya anak saya laki-laki semua ya Bu, nggak bertahan dalam rumah. Itu air minumnya, makanannya itu saya sediakan di teras rumah, karena teras rumah saya itu lumayan lebar Bu, jadi kalau anak-anak saya mau main bola di teras rumah pun masih bisa gitu. Omongan orang yang bilang nggak kasihan sama anaknya, nggak dijaga, sering dibiarin, tapi dalam hati saya kan nggak selamanya saya seperti ini. Anak saya nggak butuh dikasihani, anak saya itu butuh masa depan. Itu yang menguatkan hati saya. Omongan orang apapun saya abaikan Bu. Satu saat akan saya balas sama prestasi-prestasi saya di MCI. Jadi saat saya dan trip Korea dan berangkat itu banyak orang yang nggak percaya Bu. Bahkan masih banyak orang yang menyepelekan saya. Tapi saya abaikan. Dan paling menyedihkannya itu Bu, saat saya pulang prospek, anak-anak saya itu di teras rumah saya itu udah tergeletak tidur di teras rumah. Tidur siangnya itu di teras rumah Bu. Saya
sedih saat melihat anak-anak saya itu tidur di teras rumah, mamanya nggak ada, mamanya masih memperjuangkan mereka, masih memperjuangkan masa depan mereka. Tapi tetap saya kuatkan dalam hati saya, kan nggak selamanya saya seperti ini. Ada masanya nanti saya sukses, anak-anak saya bisa lebih layak. Dan alhamdulillah saya itu bisa sekarang ini sambil kerja, sambil menjalankan MCI, sambil jaga anak-anak di rumah. Alhamdulillah Bu, itulah pengalaman pahit, pengalaman yang sedih ya, demi memperjuangkan mimpi-mimpi saya di MCI Bu. Wah, saya juga ikutan sedih dengarnya Bu, apalagi kita sama-sama ibu rumah tangga ya. Dan benar, ibu rumah tangga itu kalau menyangkut anak itu, ibu-ibu itu kalau berbicara tentang anak itu pasti gimana ya. Dan saya bisa merasakan apa yang Ibu Susanti rasakan ketika melihat, ketika pulang anak-anak udah tidur di teras. Itu pasti hatinya rasanya kayak gimana. Terus dengar omongan orang lagi, ini ibunya kiri kanan jalan tidak ngurus anak, itu pasti rasanya sakit. Pasti rasanya pengen marah, pengen membela diri. Tapi satu hal yang saya salut sama Ibu Susanti adalah beliau tidak marah, beliau tetap punya mental baja, beliau tetap dengan pendiriannya, beliau tidak mendengarkan apa kata orang. Karena bagi beliau, bagi Ibu Susanti, anak-anak beliau tidak perlu dikasihani. Anak-anak beliau pantas untuk punya masa depan yang cerah. Jadi teman-teman semua, ibu-ibu rumah tangga atau apapun profesi kalian, tidak perlu dengar apa kata orang. Yang penting kita tahu apa yang kita perjuangkan ini adalah jalan kebenaran, jalan yang baik. Dan kita berjuang untuk keluarga kita. Ya, jadi nggak usah dengerin apa kata orang. Tunjukkan dengan prestasi. Balas semua hinaan, cacian mereka dengan prestasi demi prestasi. Mereka akan bungkam dengan melihat prestasi-prestasi kita. Dan saya sangat salut dengan perjuangan Ibu Susanti. Luar biasa. Hari ini saya dapat banyak sekali semangat baru dari seorang Ibu Susanti. Dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua juga bisa merasakan semangat dan antusias yang luar biasa dari seorang Ibu Susanti. Kita udah mendengar kisah pahit ya, pengalaman pahit. Sekarang saya mau tanya, pengalaman bahagia di bisnis MCI. Ya, jangan sedih-sedih mulu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita mengundang kebaikan, mengundang kebahagiaan biar rezekinya kita terus berlimpah ruah. Karena ada pepatah berkata, semakin bahagia hati kita, semakin berlipat ganda berkat yang masuk ke dalam kehidupan kita. Ceritakan dong buat teman-teman semua sebagai tanggung jawab udah bikin pemirsa semua mewek malam ini Bu Susanti. Ceritakan pengalaman bahagia Ibu, pengalaman terbaik semenjak ikut bisnis MCI. Pengalaman bahagianya itu yang terutama keluarga ya. Jadi bisa membahagiakan keluarga, bisa beli ini, beli itu udah nggak mikir banyak lagi Bu, nggak banyak negosiasi lagi. Anak kepengen ini bisa belikan ini, anak kepengen itu bisa beli itu, bisa nyekolahkan anak ke sekolah terbaik pilihan kita. Dan banyak hal Bu yang bisa buat bahagia ini tadi. Yang terutama bisa bahagia untuk kesehatan juga. Bisa bahagia untuk kesehatan, pengalaman terbaiknya, dan bisa belikan anak-anak apa saja yang mereka mau tanpa mikir-mikir panjang. Ada pengalaman terbaik lagi Bu di bisnis MCI? Selain itu? Ya, pengalaman bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis bersama MCI itu luar biasa banget ya Bu. Udah ke Korea, udah ke Vietnam, ke Shenzhen, ke Cina, ke kemana lagi itu udah nggak bisa lagi ngomong kemana saking banyaknya negara yang didatengin Bu. Saking banyaknya negara yang pernah. Ya, benar. Saking banyak negara yang pernah dikunjungi, Ibu Susanti sampai lupa ke negara mana saja teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bu, mau nanya dong, kan ke Korea, ke negara-negara itu bersama MCI. Bagaimana sih fasilitas yang MCI berikan?
Apakah B aja atau luar biasa? Fasilitas yang diberikan MCA itu luar biasa, Bu, di luar jangkauan pikiran kita ya. Bahkan saya yang dibilang orang kampung ya, Bu, nggak ngerti masuk hotel. Ternyata hotel itu kuncinya pakai kartu pos seperti KTP. Itu awalnya kita bingung, Bu, dan ya gimana ya, lucu tapi bahagia gitu saat kami buka pintu kamar hotel itu. Kami nggak paham kayak mana, ternyata cuma ditempel-tempel aja kebuka, ngidupi lampunya pun cuma dicelupin gitu aja kebuka. Jadi luar biasa ya, Bu, bahagianya seorang saya ibu rumah tangga yang nggak pernah ngerti ke luar negeri, dikasih fasilitas yang sangat mewah, bintang 5, luar biasa, Bu, bahagianya nggak terhingga. Apalagi kita juga udah dapet tiket umroh ya dari MCI, itu semua gratis, fasilitasnya pun luar biasa, bukan bintang 5 lagi, Bu, kata ustadznya bintang 7. Nah Bu, ini tadi Ibu bilang ke luar negeri itu benar-benar bahagia banget kan? Hotelnya itu apa namanya, kuncinya ternyata pakai kartu, ditempel-tempel gitu, dicelup-celup gitu. Emang kayak celup ya Bu? Bercanda Bu. Terus mau nanya, itu kan tadi Ibu cerita tentang hotelnya, makanannya gimana Bu? Wah, makanannya pun luar biasa, Bu. Kita makannya bukan makan di emperan atau di kaki 5, kita makannya di restoran mewah, Bu, yang disuguhin. Tinggal makan aja. Aduh, Kak Tahun bilangkannya luar biasa, Bu. MCI, nggak bisa terbilang lagi saya bahagianya berada di MCI, Bu. Yang awalnya sakit, dengan ikhtiar Polda MCI, saya bilang sakit saya jadi bawa berkah, Bu, sama saya. Sakit saya sembuh, malah jadi ladang penghasilan buat saya dan keluarga, dan juga banyak member di jaringan saya yang merasakan kehidupan yang lebih baik, Bu, bersama MCI. Oke, makanan juga oke. Berarti kalau ada trip lagi, let's go nggak, Bu? Selalu berangkat, Bu. Saya tidak pernah nggak berangkat, Bu. Langganan trip harus langganan berangkat juga. Dan saya pun mengawali bisnis MCI ini dari banyak belajar ya, Bu. Jadi kalau kita udah jadi member MCI, ya jangan malas belajar. Dulu belum pandemi, kita kan sering ada acara VIP training MCI itu sebulan sekali wajib ada, itu biasanya di Medan kan, dan itu hotelnya pun hotel mewah-mewah, Bu. Dan saya masuk hotel mewah itu ya semenjak ada di bisnis MCI, Bu. Jadi luar biasa, Bu, pengalamannya di MCI ini. Jadi dulu setiap VIP training MCI itu tidak pernah saya lewatkan, Bu. Saya selalu hadir, bertumbuh bersama MCI, sering belajar di acara-acara VIP, VSN seperti itu, Bu. Keren ya, Bu Susanti ini ya. Setiap trip harus berangkat, wajib berangkat. Nah Bu, ini saya udah mendengar kisah yang luar biasa sekali malam ini. Dari yang tadinya punya penyakit, akhirnya bisa sesukses ini. Saya mau dong dibagikan tipsnya, tips sukses ala Ibu Susanti. Biar Bapak Ibu dan teman-teman semua yang nonton hari ini bisa juga sukses berjamaah dengan Ibu Susanti. Tips suksesnya Bu Susanti. Ya, tips sukses bersama MCI itu simple ya, Bu, tidak ada yang rumit. Jadi seorang ibu rumah tangga seperti saya yang tidak punya pengalaman banyak, sesederhana apapun kita pasti sukses di bisnis MCI. Kuncinya kita terus optimis, lakukan terus-menerus, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, Bu. Jadi lakukan terus menerus, habiskan jatah gagal kita. Kalau gagal ini hari, belum tentu besok gagal. Jadi nikmati semua prosesnya. Insya Allah pasti akan sukses berjamaah bersama MCI. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tips sukses dari Ibu Susanti adalah lakukan saja terus menerus, jangan pernah berhenti. Ya, habiskan jatah gagalmu, maka kamu pasti akan menemui yang namanya kesuksesan. Ya, nah, pertanyaan terakhir dari saya, Bu Susanti, ya, ada yang ingin disampaikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir malam ini, yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar kisah Ibu yang sungguh luar biasa, pesan buat mereka semua. Pesan buat semua Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan ini,
Jadi MCI itu adalah bisnis duplikasi. Jadi apa yang kita lakukan akan dilakukan oleh tim jaringan kita. Jadi mau sukses di MCI, manut aja sama upline. Jadi ikutin aturan yang ada di VSN, ya. Jadi jangan ikutin aja sistem VSN, lakukan 7 kebiasaan victorious person, pasti akan sukses berjamaah bersama MCI. Wow, jadi Bu Susanti ini kasih pesan buat semuanya. Jadi kalau mau sukses, manut sama upline, jalankan 7 kebiasaan victorious person, dan jalankan, masuk ke dalam sistem, jalankan semua apapun yang VSN sudah berikan. Ya. Dan teman-teman semua, malam hari ini kita sudah mendengar kisah yang sangat luar biasa dari seorang Ibu Susanti yang awalnya beliau ini punya benjolan di payudara sebelah kanan dan tidak berani untuk memeriksakan diri ke dokter, mencoba alternatif, dan sampai akhirnya beliau berdoa sama Tuhan dan akhirnya Tuhan membuka jalan untuk dia ikhtiar dengan produk MCI dengan memakai 3 produk dari MCI, yaitu Bioglass, Millionary Pendan, dan Glucola secara rutin, konsisten, ya. Setiap hari, puji Tuhan dalam 2 bulan benjolan yang ada di payudara kanannya itu perlahan-lahan hilang. Sampai akhirnya tidak ada lagi di payudaranya. Berkat kesembuhan yang dialami, Ibu Susanti punya niat yang tulus dari dalam hati untuk berbagi apa yang sudah dia rasakan. Dengan niat yang ikhlas ini, dia berbagi ke sana kemari, ke setiap orang, agar setiap orang yang dia jumpai bisa punya kehidupan, bisa punya kesehatan yang lebih baik. Dan dengan niat yang baik, Tuhan membuka jalan. Satu persatu jalan kesuksesan dengan mudah Ibu Susanti raih. First achiever dalam 3 bulan, Ibu Susanti bisa dapatkan. Dan Diamond Cash Reward 50 juta, Ibu Susanti juga sudah dapatkan. Dan sudah mengunjungi beberapa negara berkat bisnis MCI-nya, dan juga sudah membeli aset. Yang pertama mobil seharga 240 juta, kios seharga 120 juta, tanah kapling 150 juta, dan bus pariwisata 200 juta yang semuanya tanpa utang, cash hasil dari bonus MCI, ya. Dan banyak sekali cerita-cerita menarik yang Ibu Susanti sudah ceritakan kepada kita. Yang satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap kesuksesan pasti ada prosesnya. Ya, setiap kesuksesan pasti ada prosesnya, asal kita mau terus semangat mencintai setiap proses, tidak pernah menyerah, dan punya mental baja, maka kita pasti akan sukses. Terus pakai produk MCI, ya. Terus sharingkan produk MCI, rasakan manfaatnya, sharingkan kepada siapa saja, masuk ke dalam sistem, lakukan apa yang VSN sudah tentukan, dan manut sama upline. Jika kalian saat ini sudah menjadi member MCI, pastikan kalian selalu memakai produknya, rasakan manfaatnya, sharingkan kepada siapa saja, dan menjalankan 7 kebiasaan victorious person, maka pasti kalian akan sukses. Buat kalian yang belum punya produk MCI dan malam hari ini kalian terkesan dengan kisah Ibu Susanti dan pengen juga sukses berjamaah, pengen punya kesehatan lebih baik, jangan mikir panjang, segera beli produknya dan mari kita sukses bersama-sama. Buat semuanya, terima kasih karena sudah menonton dan meluangkan waktu untuk menonton VSN Podcast. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih sekali lagi, dan better life with MCI. Makasih ya Bu Susanti, kisahnya sangat menginspirasi. Dan saya berdoa Bu Susanti juga semakin sehat, semakin sukses, semakin berkelimpahan. Dan semua member MCI juga semakin sukses. Thank you.